Shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan membahas tentang takut boleh, meremehkan Tuhan jangan. Saudara, rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah itu dimiliki hampir semua orang dalam dunia ini. Saya rasa tidak ada orang yang tidak pernah gelisah, tidak ada orang yang tidak pernah cemas dalam hidupnya. Pasti kecemasan itu akan menghampiri kita hari lepas hari. Namun, jangan sampai kecemasan itu membuat kita meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya ingat akan sebuah cerita tentang Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 rekan-rekannya sebagai pengintai. Waktu itu Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Kisah Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai ini terdapat dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Di sana menceritakan bagaimana Allah meminta Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan akhirnya Musa memerintahkan kepada Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai lainnya dari 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Perintah Musa waktu itu sangat jelas sekali. Musa mengatakan kepada mereka bahwa kamu harus melihat tanah mereka. Apakah tanah mereka itu subur? Apakah orang-orang yang menguasai tanah itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, dan sebagainya. Semua proses pengintaian itu berjalan dengan baik. Dan akhirnya mereka kembali. Nah, sekembalinya mereka melaporkan semua apa yang diharapkan oleh Musa. Nah, tentu 12 pengintai ini melaporkan apa adanya. Mereka mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah yang subur, menghasilkan tanaman buah-buahan yang luar biasa. Bahkan kaya akan susu dan madunya dikatakan di sana. Mereka luar biasa, namun juga mereka menceritakan satu hal yang sebenarnya benar apa yang mereka ceritakan. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berkuasa di sana adalah orang-orang yang sangat hebat, luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang besar dari keturunan Enak, dari keturunan raksasa. Dan memang apa yang dikatakan oleh pengintai-pengintai ini adalah benar. Nah, ketika mereka menyampaikan semua cerita mereka itu membuat rakyat Israel waktu itu, bangsa Israel menjadi takut, menjadi gentar. Kenapa? Karena yang mereka ceritakan tentang orang-orang Enak itu memang luar biasa. Mereka adalah besar, mereka orang-orang raksasa. Dan tentu secara manusia, benar yang dikatakan oleh 10 pengintai itu bahwa mereka mungkin akan memandang bangsa Israel seperti belalang. Perbandingannya sangat luar biasa. Dan itu membuat bangsa Israel pada waktu itu gentar. Mereka ketakutan. Sampai mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa. Mereka memiliki Allah yang akan selalu melepaskan mereka dari segala tantangan yang akan mereka hadapi. Saudara, dalam situasi bangsa Israel mengalami ketakutan, bangsa Israel mengalami kecemasan dan kegelisahan, Kaleb tampil. Kaleb memberikan kata-kata yang menguatkan. Kaleb mengatakan demikian, bahwa mereka harus maju berperang untuk merebut tanah Kanaan, dan mereka pasti akan menang dan merebut tanah Kanaan. Pernyataan Kaleb itu dibantah oleh teman-temannya yang bersama-sama dengan dia mengintai tanah Kanaan. Mereka mengatakan kita tidak mungkin menyerang tanah Kanaan. Orang-orang yang ada tinggal di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang kuat-kuat. Mereka adalah orang yang sangat besar-besar. Mereka dari keturunan Enak, mereka dari keturunan raksasa. Bahkan kita merasa seperti belalang, dan saya yakin mereka juga memandang kita seperti belalang. Mendengar pernyataan 10 pengintai itu membuat iman bangsa Israel menjadi lemah. Mereka menangis. Dalam pasal 14 mereka meraung-raung. Mereka sedih bahwa mereka akan menghadapi bangsa yang begitu besar. Namun Yosua dan Kaleb kembali. Mereka mengatakan bahwa jika Tuhan berkehendak, Tuhan akan menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Suatu bangsa yang begitu kaya akan susu dan madunya, bahkan tanahnya begitu subur. Kaleb dan Yosua begitu yakin akan penyertaan Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dan dari cerita Kaleb dan Yosua ini, kita belajar beberapa hal, saudara. Yang pertama, kita harus sadar bahwa persoalan itu tidak bisa kita hindari. Persoalan akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita sedang menghadapi persoalan yang sangat besar. Bahkan bukan hanya diri kita, bangsa kita, bahkan dunia ini menghadapi persoalan itu. Dan yang kedua, kita juga harus sadar
bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang mampu membebaskan kita dalam setiap persoalan hidup kita. Allah yang mampu dan sanggup memulihkan kita. Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Allah yang sanggup menolong kita untuk lepas dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, marilah kita jangan mengumbar kata-kata yang melemahkan saudara-saudara kita dalam situasi yang sulit. Mari kita seperti Kaleb dan Yosua, mengungkapkan kata-kata yang menguatkan iman, mengatakan kata-kata yang membuat orang lain dibangun, yang menggunakan kata-kata yang membuat orang lain menjadi kuat, bukan menjadi lemah. Cemas, takut, gelisah, boleh-boleh saja. Tapi semuanya itu tidak boleh membuat kita menjadi tidak percaya kepada Allah kita yang Maha Kuasa.